Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemes banget. Lau muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sama-sama memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik, tolong ambilkan makanan ikan saya, Dik. Iya. Gimana ikan kita nih sekarang, Dik? Sehat-sehat, Bi. Alhamdulillah. Bagus. Pelan-pelan Pak Ustadz. Iya. Ini jalannya belum selesai nih bikinnya nih. Ya rusak nih setiap entah apapun orang ini. Iya. Tapi kayaknya motornya nih yang perlu beli baru ini Pak Ustadz. Iya. Kita ganti mobil aja nanti. Iya, ya, ganti Mas. mobil lah Pak Ustadz. Masa pakai motor terus? Allah tolong. Sapi ini. Oh iya. Waalaikum, Bi. Waalaikumsalam. Aduh. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah, Bi. Sehat, Bi. Alhamdulillah. Mau jumpa Abi rencana? Oh gitu. Ada ya? Ada Abi? Abi. Ada. Saya antar. Oh, nggak usah lebih. Hah? Tapi lanjut aja lah. Ya. Oke. Ayo, Bi ya. Gini Yuk. ya. Iya. Gini. Pulang kita layak kita. Aduh, ayo Mas. Yo. Panas sekali nih. Luar biasa. Mudah-mudahan Nabi ada di tempat ya, Mas. Ada tuh, Bi. Iya. Wah, rame nih anak-anak nih, Mas. Iya. Ngaji kayaknya. Oh, ngaji ya. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Abi nggak sibuk kan, Bi? Enggak. Alhamdulillah. Silakan. Iya, Bi. Duduk. Nah. Wah, mantap kali, Bi. Iya, silakan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dari mana Ustaz datang nih? Dari rumah tadi, Bi. Baru tempatnya Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Jauh. Capek nggak? Alhamdulillah lah, Bi. Iya. Udah sampai sini semangat aja kan. Tadi saya habis ngasih makan ikan sama anak-anak surau. Oh iya. Kolam baru nih, Bi. Iya, ini baru siap lah nih, masih di running dulu ya kan. Apa minum Ustaz nih? Waktu Jawa minum. Saya Air putih aja lah. air putih ya. Ya, harus diantar ya. Dikpan. Tolong ambilkan air putih ya untuk Ustadz sama Bang Tejo ya. Jadi apa cerita kita nih? Ya ini, Bi, apa? Dengar-dengar katanya mau ada ini apa? Acara itu. Iya. Haul. Jadi insya Allah ini tanggal 9 Mei itu kebetulan haul dari Yang Mulia Ayahanda Guru, pendiri Pancabudi, founding father Pancabudi, guru tarikat juga ya. Jadi kita kebetulan nih tahun 2023 ini bertepatan dengan 22 tahun. Oh, udah 22 tahun ya. Ya, 22 tahun berpulangnya beliau, jadi haul beliau. Ya, sebagai seorang murid tentu apa ya, bukti kita, bakti kita pada seorang guru ya. Oh, silakan. Coba dikasih dulu. Oh, alhamdulillah. Makasih ya, Bang. Makasih, Bang. Makasih. Thank you. Sebagai bukti kita kepada guru, kita bikin acara. Iya. Yang pertama
Awalnya kita mau buat pembagian nasi bungkus sebanyak 22.200. Banyak, Bi. Iya, untuk kaum duafa lah ya, dan untuk semua orang lah. Ternyata berjalannya waktu bertambah dari 2.200 menjadi 3.150. Alhamdulillah akhirnya menjadi 3.500 bungkus. Subhanallah. Nah, jadi ya hanya sebatas bakti lah, bakti seorang murid kepada gurunya ya. Nah, dan banyak juga, alhamdulillah kita rencana juga akan membuat museum. Museum Ayah Guru. Ya, museum Ayah Anda Guru di Insya Allah di Pancabudi. Oh, di kampus Pancabudi. Ya, jadi museum yang berbicara mulai dari karya-karya beliau, buku-buku, juga peninggalan-peninggalan beliau. Insya Allah yang mana konsep museum itu sendiri bertematik ya. Dan juga rencana kita di Baitul Djafar ini akan buat semacam podcast ya. Semacam podcast, quo vadis, pemikiran dan ajaran yang mulia Ayah Anda Guru. Maksudnya gimana tuh, Bi? Podcastnya itu gimana maksudnya? Suasananya santai-santai aja, jadi kayak ya kita gini lah, kita ngobrol-ngobrol, kita rekam, terus intinya hanya membicarakan pemikiran-pemikiran beliau, pemikiran beliau dan ajaran-ajaran beliau yang mana hari ini kita harus bedakan ya mana pemikiran dan mana ajaran. Nah, kenapa? Karena ajaran tarikat, karena beliau itu adalah seorang mursyid tarikat. Kalau kita berbicara tentang ajaran tarikat Naqsabandiyah itu sebenarnya itu banyak ya, bisa dilihat di YouTube ada, di Google ada, di mana-mana itu kita bisa mempelajari itu. Kalau hanya sekedar berbicara tentang ajaran-ajaran tarikat. Iya. Tapi di sini yang kita angkat selain ajaran tarikat, juga kita angkat tentang pemikiran-pemikiran beliau. Pemikiran-pemikiran beliau ini salah satunya ya karena beliau ini adalah seorang ilmuwan ya, seorang teknokrat, jadi dia mengangkat pemikiran-pemikiran tentang metodologi ataupun tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan ilmiah. Nah, di situ. Jadi dia stressingnya sebenarnya lebih kepada bagaimana beliau mensajikan tarikat itu dengan pikiran-pikiran yang lebih logik dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Beliau membangun sebuah universitas, pembangunan Pancabudi. Di dalam universitas itu ada fakultas metafisika eksakta. Itu ya, metafisika itu di dalam fakultas itu betul-betul mensajikan pemikiran beliau tentang konsep-konsep ilmiah. Nah, itu yang bagi saya itu menarik ya. Dan ternyata beragama itu bukan dogmatis. Iya. Artinya kalau dia bukan dogmatis, maka dia tentu ada metodologi. Nah, beliau dalam hal ini berbicara itu karena beliau adalah seorang teknokrat. Beliau melakukan pendekatan itu yang lebih ilmiah. Kalau pemikiran seorang guru itu kan berbeda-beda ya, pemikiran. Nah, makanya kita angkat quo vadis, pemikiran dan ajaran yang mulia Ayah Anda Guru. Itulah rencana insya Allah program kita juga. Selain kita buat acara podcast, kita juga bikin tahlilan. Jadi insya Allah mulainya itu pada tanggal 9 nanti, hari Selasa. Itu dimulai dari jam 5 sore. Jadi sekaligus penutup dari pembagian nasi. Jadi pembagian nasi 3.500 ini sudah dimulai dari tanggal 1. Jadi sudah dicicil. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, sampai nanti tanggal 9 itulah penutupnya. Nah, penutupnya itu menggenapkan menjadi 3.500 nasi bungkus. Ya, ini sebenarnya hanya bakti saja, hanya bakti murid kepada gurunya. Saya pikir itu hal yang biasa ya. Walaupun kita muat semampunya lah. Itulah.
Jadi endingnya itu untuk menambahkan kecintaan kepada guru. Ya, menambahkan kecintaan dan juga tentunya banyak hal yang mesti disampaikan ya, banyak hal yang mesti direview kembali tentang pemikiran-pemikiran beliau yang mana pada hari ini itu sebenarnya di generasi yang hari ini ya, beliau itu dari beliau berpulang sampai hari 22 tahun yang lalu sampai hari ini itu sosok dan pikiran beliau itu sudah banyak yang tidak membicarakannya lagi gitu. Nah, itulah yang mau kita angkat kembali ya. Jadi kita bukan menganalisa ya, bukan menganalisa pikiran beliau, tapi lebih kepada menyegarkan ingatan tentang apa-apa yang beliau tinggalkan kepada ajaran ini tentunya. Nah, itulah dia. Nah ini yang saya dapat di internet ini, apa tulisan-tulisan tentang ayah guru, ada buku, ada jurnal, Oh iya, ada iya, disertasi, tesis, 50 lebih itu, iya. banyak itu, tentunya di luar sana ya, di luar sana bahkan di luar negeri juga banyak ya tulisan-tulisan di internet itu tentang ayah guru itu. Di luar sana itu sebetulnya orang cukup ini ya, Cukup antusias juga ya. cukup antusias Oh juga, iya. ya. Jadi Banyak itu. apa nih? Izin mau pergi kuliah, Bi. Oh iya. Berdua aja kalian? Oh iya. Tapi ya, jalan ya. Ya. Iya, lanjut Bang Dikpan. Mantap. Di Pancabudi nih, Bi, orang nih, Bi. Ya, jadi orang-orang ini anak-anak surau ini dikuliahkan di Pancabudi. Oleh Baitul Ja'far. Ya, jadi ada kerjasama dengan pemerintah ya, dengan KIP kuliah. Disesuaikanlah dengan minat dan bakat masing-masing. Jadi ada yang di pertanian, di agroteknologi ya, ada di PAUD juga ada di ekonomi, peternakan, itulah. Itu beasiswanya total, Bi? Atau Total ya. Dari negara total, cuman secara untuk aktivitas hari-harinya mereka berada di Baitul Ja'far. Ya kayaknya mulai zaman ayah guru dulu juga seperti ini ya. Ya, jadi konsep ayah dulu pun dengan anak-anak suraunya sama seperti itu ya. Jadi melakukan pendidikan itu bukan hanya sekedar anak surau, bukan hanya sekedar pengabdian di surau saja, tapi ada skill kehidupan yang diajarkan. Nah, itu yang kita tularkan sama anak-anak warga-warga surau, anak-anak surau yang di Baitul Ja'far ini. Nah, ini orang ini ada sekitar 5 orang ya, 5 orang itu yang kuliah di Pancabudi. Nah, gitulah. Jadi memang support dari Pancabudi juga luar biasa untuk kita, untuk anak-anak surau ini, pendidikan mereka agar ya sebenarnya konsep rahmatan lil alamin ya, artinya konsep yang sesuai dengan moto Ayahanda Guru ya. Moto Ayahanda Guru di Pancabudi itu adalah moto itu menjadi insan kamil. Insan kamil. Iya, kurang lebih seperti itu. Saya ini kan murid Buya Iskandar. Oh, iya. Jadi memang banyak sekali yang belum saya tahu tentang ayah guru ini, Bi. Oh, oke. Iya. Ya gini, nanti ini kita ke rumah kita di rumah. Nanti bisa saya tunjukkan beberapa foto-foto lama beliau, terus tentang pemikiran-pemikiran beliau ya, supaya ya kita tahu ya, kita itu sebenarnya kita semua ini dalam ajaran tarikat ini sebenarnya kita semua bernaung di bawah Ayahanda Guru. Betul. Nah, ini yang banyak yang dilupakan orang hari ini, Sehingga seolah-olah ajaran beliau itu, pemikiran-pemikiran beliau itu seperti seolah-olah dilupakan. Betul. Padahal itu ya makanya tagline dari Quo Vadis pemikiran dan ajaran beliau itu adalah tidak lekang oleh waktu, tidak tergilas oleh zaman. Itu ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita pindah ke rumah supaya biar saya bisa tunjukkan pakai laptop atau pakai tab tentang sosok dari Ayahanda Guru ini seperti apa.
Tapi ini nggak ganggu apa kan? Nggak ganggu ketua Abi nih kan? Alhamdulillah. Tapi Abi sibuk pula kan? Enggak. Ini kebetulan saya memang lagi kosong. Iya, alhamdulillah lah. Nah, jadi waktu kita bisa panjang, kita ngobrol-ngobrol. Nah, nanti saya sampaikan lah supaya apa ya? Supaya kita, kalaupun kita tidak mampu menyebarkan ajaran beliau, minimal kita mengenangnya dan tidak merusak apa yang dia tinggalkan. Betul. Nah, insya Allah itulah yang mampu kita bisa lakukan, yaitu yang kita lakukan. Oke. Gimana? Bisa siap-siap kita? Siap-siap. Ya. Abi. Iya. Terima kasih Livi ya. Iya, boleh. Sudah diterima. Kita bawa ini. Iya. Gelasnya dibawa, nanti dibawa aja nih, biar kita pindah ke rumah ya. Memang langkah tepat kita ini Mas Tejo. Iya. Rezeki kita Iya, ini. Juga dibawa ini. Boleh, bawa. Ini saya juga bawa barang-barang saya nih. Nah, ini barusan. Ya nanti kami susul Bi. Oke. Selesai. Untuk ayat tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Walau hanya dalam mimpi.